96. Kunci dari tabir. Project Baby yang melejit bagai bintang yang meroket dadakan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tanah air. Yang ada soundtracknya tuh. Menuju puncak. Gemilang cahaya. Ya ampun. Jadul banget itu lagu ya. Sementara Baby fokus mengerjakan semua proyek itu dengan bersungguh-sungguh. Dua temannya bersama suami mereka masing-masing sedang susah karena memikirkan cara bagaimana menyibak ini semua. Mereka ingin menyudahi ini semua dan berakhir dengan baik. Dijah dan Hanan, juga Ning Ningrum bersama suaminya, Ustaz Rohim dibuat bingung. Karena orang yang mereka duga memiliki keterlibatan atas semua kasus ini, memiliki alibi di setiap kejadian. Berbeda dengan hari sebelumnya. Kini mereka berkumpul di rumah Ning Ningrum dan Gus Hanan. Dengan banyak makanan di depan mereka. Demi memuaskan perut dua ibu hamil yang sama-sama sedang stres dan butuh pelepasan yang baik dengan makan yang banyak dan bergizi. Walaupun bisa jadi dia nyuruh orang. Tapi aku pastikan tak ada orang asing yang masuk pondok di jam-jam itu dan di hari-hari itu. Hari kejadian CCTV Hamad hilang. Gak ada sama sekali. Aku kan keliling pondok ini. Masa iya orangnya punya jurus menghilang? Gak mungkin kan? Keluhanan kepada yang lain. Iya itu Gus. Ana juga heran. Kok bisa dia dari sumber yang Ana dengar? Di hari itu benar-benar sedang ngisi ceramah di tempat lain. Jadi kabar yang kita dengar ini seperti bertentangan satu dengan yang lain. Kita mencurigai Ustaz Bidin ini, seperti bertentangan satu dengan yang lain. Tapi ya dia mencurigakan sekali sih. Keluh Ustaz Rohim. Hanan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Gemas sekali dibuatnya. Mereka harus membuat rencana baru. Bagaimana menyikapi ini semua? Bentar. Gumam Ning Ningrum sambil memakan martabak mini isi telur dan ayam. Kita buat poin-poin. Pertama, kalian mencurigai Bidin ini. Maaf ya saya nggak manggil dia Bidin. Karena setahu saya dia bukan pengajar sama sekali. Kan? Dia itu awalnya karyawan biasa. Dia jaga perpus. Dan tata usaha. Baru sekarang aja dia diminta bantu ngajar di anak idat. Oke. Bidin aja. Keluh Ning Ningrum yang dari awal gak terlalu suka dengan pria yang sedang dibicarakan ini. Menurutnya si Bidin ini terlalu congkak. Dari cara jalannya. Cara bicaranya. Gak sreg di hati Ningrum yang memang suka pilih-pilih orang. Dia bisa menebak sendiri orang ini baik atau tidak untuknya. Kita mulai mencurigai dia. Karena dia nanyain Hamad segitunya kan. Terus. Apalagi? Udah kan itu doang. Ya gak gitu doang, sayang. Balas Ustaz Rohim dan Dijah nyengir. Kok agak merinding gimana gitu ya dengar suara panggilan sayang dari Ustaz Rohim ke Ning Ningrum. Cie. Uhuy. Kukukurukur. Dia malah ngeledek dengan suara burung kalau sedang bercuit. Absurd banget deh si Dijah. Pengen disambelin si Dijah. By the way, kita mencurigai dia. Karena dia nanyain Hamad terus. Dan dia bilang kalau rumah Hamad kosong. Kan? Ya bisa aja dia ngefans sama Hamad. Sama kaya. Sindir Ningrum yang menyindir suaminya sendiri. Beda. Ning. Ini ada intuisi kuat di hati kita. Kalau dia ini beda. Bukan orang yang ngefans biasa. Apa orang yang ngefans bisa ngecek setiap hari di rumahnya gak ada orang? Gak kan? Gak mungkin ah. Dia ini mencurigakan sekali. Balas Hanan gak mau kalah. Ya oke. Bisa aja dia nyuruh orang. Dari CCTV itu, tapi gak ada orang asing dari luar yang masuk di sini. Kalau memang mau diperkuat. Teori dia terlibat. Berarti ada orang lain lagi. Ada 2 orang, atau 3. Yang jelas bukan sendiri gitu. Itu kalau stick ke hipotesa dia pelakunya. Kalau penguat si Bidin ini pelakunya karena dia yang nanya-nanya terus mengenai Ustaz Hamad. Kok aku ngerasa gak cukup kuat ya? Kecuali ada sejarah di masa lalu. Dia gak akur sama Ustaz Hamad. Baru itu bisa bantu teorinya. Bidin itu baru masuk kok. Sekitaran 2 tahunan di sini. Barulah. Dia jaga perpus dan tata usaha. Gak ada. Setahu aku dia gak pernah slack atau sekedar beda pendapat sama Hamad. Gak ada sama sekali. Setahu aku ya. Karena Hamad palingan galak sama muridnya doang. Sama sesama pengajar dia hanya bertindak normal-normal aja sih. Tegas. Tapi normal.
Dia cenderung jaga perasaan orang kan? Kalau sesama pengajar. Iya. Betul Gus. Kecuali dia ada dendam khusus sama Hamad. Baru kita bisa curigain dia. Dija sejak tadi hanya diam. Berpikir sambil ngunyah. Ada sesuatu yang ketinggalan tapi apa ya? Dia seperti menemukan ada yang kurang dan salah. Tapi ia tak menyadarinya. Gak ingat dan seperti sudah melihat sebuah pintu. Tapi tak ada kuncinya untuk menyibak pintu misteri itu. Coba deh. Apa saya cari tahu ya? Backgroundnya dia. Kan Ustadz Hamda itu ada masalah sama si dukun itu doang. Ya kan? Sejauh ini semua yang berhubungan dengan dukun dan orang di desa itu. Coba aku lebih dalamkan background check-nya. Gumam Ustadz Rohim. Mendengar ini, Dijah mengerjak. Ustadz, kok serem banget sih bisa background check segala? Udah kayak agen CIA aja. Apa intelijen gitu? Emang bisa ya? Tanyanya polos kepada Ustadz Rohim. Sementara orang yang diajak bicara hanya terkekeh pelan. Beh, gak tahu aja kamu Jah. Dia ini, kelihatan kalem, lurus begini. Tapi sebenarnya dia ini anak buahnya banyak. Dia itu bisa mencari tahu semuanya dalam waktu sebentar. Aku butuh apa, itu tinggal cering, nongol. Dia bisa kerahin anak buahnya dengan cepat dan mudah. Aku aja sempat mikir dia ini kayak mafia sih. Untung dia ngajar agama. Sinding ning rum lagi. Haha. Enggak. Kebetulan ada banyak orang dekat yang bersedia bantu aku kalau ada apa-apa. Mereka kan kerja di perusahaan keluarga. Jadi kalau bantu aku itu juga masuk ke kerjaan. Enak mereka lepas dari kantor. Jadi kalau ada apa-apa mereka gercep banget tuh. Bisa keluar dari jam kantor. Hahaha. Gitu ya. Dijah mengerjap lagi. Ia seperti melihat bintang di matanya. Tapi si bintang itu ngabur lagi. Apa ya? Ada sesuatu yang ia tahu tapi ia tak ingat. Seperti bintang yang tak bisa digapai. Kunci dari tabir pintu misteri itu seperti terbang bersama bintang itu saat mau dirayu oleh Dijah. Gemes rasanya. Kamu tuh kenapa sih? Jah. Kayak orang aneh gitu mukanya. Tanya Hanan yang gemas dengan wajah Dijah yang sering mengerjap dan matanya ke atas. Kayak lagi mikir keras gitu. Aku tuh ngerasa ada yang hilang. Tapi apa? Aku gak tahu. Seperti. Ada sesuatu. Siapa tadi? Ustadz Bidin. Mukanya kayak apa sih? Coba aku mau pastiin. Pintanya kepada sang suami. Hanan membuka ponselnya. Mencari di galeri ponselnya kalau ada foto pria itu. Ana ada Gus. Ana ada. Ini. Ustadz Rohim memberikan ponselnya yang sudah menampilkan wajah si sosok yang dibahas itu. Dijah melihat fotonya dan menepuk dahinya kencang. Allahu Akbar. Ya ampun mas. Ini, aku tahu apa hubungannya dia. Aku tahu. Kayaknya fix dia pelakunya. Ucapnya bersemangat.